Semua silakan duduk. Apa kabar semua? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Tuhan ya, luar biasa. Oh, ada yang tidak masuk. Oke lah, cek dulu ya. Ada yang tidak masuk ya hari ini? Ada. Klorin dengan klorin kenapa klorin? Izin ya. Cedric mana? Kita doakan semoga Cedric sembuh biar besok sudah bisa bergabung bersama kita. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa tadi? Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakan namamu, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, lindungilah kami, Sang Kristus kasih doa nama kami, Bunda Teresa Semanggas doa nama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjut dengan membaca teks Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, perbuatan baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang berdiri kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Oke, terima kasih. Tadi cerita tentang apa itu? Yesus menyembuhkan
hari bacaan pada hari ini. Ya, biar belajarnya pada pagi hari ini semangat dari awal sampai akhir. Kalian mengikuti pembelajaran ini, coba kita tepuk semangat dulu. Ya, sudah biasa kan? Kayak berdiri semua, ya. Siap, 1, 2, 3, ya. Tepuk Karitas, masih ingat? Coba kita tepuk Karitas dulu, ya. Tepuk Karitas. Minggu lalu kita belajar sampai di mana ya? Ada yang ingat? Ya, Erina. Tentang apa? Tentang Yakub. Ada? Nah, kita dengar dulu. Ya, ada. Tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Itu ya pembelajaran minggu lalu. Ya, tentang Yakub ya. Yakub. Judulnya Yakub. Ya. Judul materi pembelajaran kita pada hari ini ya tentang Yakub. Nah, tujuannya ya, ini yang pertama. Nanti di akhir pembelajaran ini paling tidak kalian bisa menyebutkan berkat apa yang didapatkan oleh Yakub dari ayahnya ya. Dan berkat itu berasal dari siapa sebenarnya. Yang kedua, Oli. Ya, menyebutkan peran Ribka terhadap Yakub dalam mendapatkan berkat dari Ishak. Jadi nanti kita akan melihat apa sebenarnya peran dari Ribka ini terhadap berkat yang akan diperoleh oleh Yakub. Yang ketiga, ini menjelaskan apa yang harus dijalani dari Yakub. Ya. Itu kurang satu huruf ya, Yakub itu ya, Yakub. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan apa yang harus kalian teladani yang bisa dicontohi dari Yakub ini ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Yang keempat ya, menceritakan kisah Yakub mendapatkan berkat dari Ishak berdasarkan kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai 46. ya. Yang keempat itu ya, ceritakan bagaimana Yakub mendapatkan berkat itu yang dibaca dari kitab Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 46. Sampai 46. 40 ya, 40. Oke, baik, yang kelima. Ayo, Pak. Ya. Menjelaskan kebaikan dan keburukan yang dialami oleh Yakub. Ya, menjelaskan kebaikan. Apa kebaikan Yakub? Apa keburukannya? Ya. Terakhir. Ayo, Pak. Valen. Mendapatkan Mendapatkan berkat dari orang. ya, menceritakan pengalaman. Jadi kalian punya pengalaman diberkati oleh orang tua. Ini ada 6 tujuan. Ya, jadi kalau ini nanti di akhir pembelajaran, jadi para yang akan memberikan kepercayaan, ya setidaknya 6 tujuan ini menjadi sesuatu yang kalian peroleh dari pembelajaran ini. Ya, maka untuk mendapatkan ini, ikuti pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai akhir. Kalau ada yang nanti yang ikutnya setengah-setengah, tidak memperhatikan, dan nanti apa yang menjadi tujuannya ini tidak tercapai. Ya. Nah, coba lihat dulu ini.
ada gambar. Ini perhatikan gambar dulu ya. Tak usah dibaca dulu yang ini, gambarnya dulu diperhatikan. Coba semua amati gambar itu. Ya, amati gambar itu. Bukan membaca, melihat gambar ini. Ya, kira-kira apa yang bisa kalian amati atau apa yang bisa kalian ungkapkan berdasarkan gambar ini? Sudah? Sudah diperhatikan? Sudah? Oke, baik. Nah, kira-kira gambar ini menurut kalian itu kalau mengungkapkan ini ya, yang ada di dalam gambar itu siapa saja atau apa saja yang ada di dalam gambar itu? Ibu sama Ibu. Terus? Apa lagi? guru, mobil, Mobil, apa lagi? Pohon. Apa lagi? Boneka. Ada rambut. Ya? Dasi. Oke ya. Ini itu semua adalah yang saya sebutkan itu ada di dalam gambar ini. Nah, sekarang kalau mau tanya dari gambar ini, kira-kira itu mau mengungkapkan apa sebenarnya gambar itu? Atau peristiwa apa yang terjadi di dalam gambar itu? Gambar terutama untuk kedua orang ini, ibu dan anaknya. Gembira. Justin. Ya. Kira. Kita dengar dulu. Ada yang ya Vincent. Coba ulangi apa yang diulangi tadi. Apa dia ulangi? Enggak dengar kan? Nah, makanya dengarkan apa yang ulangi. Memberikan keberanian ya, kepada anaknya untuk sekolah. Oke, baik. Ada. Memberikan boneka saat sekolah. Oke, siap. Ya, Roli. Memberikan tanda salib di dahinya. Reza. Ya. Mendoakan agar anak ini baik-baik di sekolah. Jeremy. Memberikan senyuman kepada anaknya. Memberikan senyuman kepada anaknya. Ada lagi? Yang belum. Pak, saya belum. Pak, saya belum. Pak, saya belum. Ada lagi? Pak. Pak. Jadi, melindungi anaknya dari segala macam bahaya. Ya. Masih ada? Ya. Oke. Silakan. Memberikan asuran buku. Oke, ya. Benar. Membuat tanda salib di dadanya. Iya, membuat tanda salib. Masih ada? Belum deh. Mengajari anaknya untuk taat. Oke, baik ya. Jadi semua itu yang sudah kalian sebutkan itu semua yang benar. Ya. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Ini. Ada. Ketika kamu berangkat sekolah, ya, ya. Kenapa? Bena. Oh, ini ya. Ada yang kepalanya dipegang, ya kan? Oleh orang tuamu, ya. Ada yang pernah ya mengalami ya? Pernah. Nanti diceritakan di akhir nanti ya. Ya, dari ini. Ya, kita baca dulu
cerita singkat ini. Ya, cerita singkat ini. Betty, baca dulu kuat. Ya, dengan suara yang kuat. Sebelum Helen berangkat ke sekolah, ibu mendoakan Helen dengan memberi tanda salib di dahinya. Tak lupa ayah menasihati agar Helen belajar dengan tekun, taat pada guru dan merukun dengan teman-teman di sekolah. Demikian juga bila Helen akan bepergian bersama orang lain, ayah tak tahu ibu selalu mendoakan Helen dengan memberinya tanda salib. Ayah dan ibu memohon agar Tuhan melindungi Helen dari segala bahaya. Baik. Cukup ya? Cukup. Sudah ingat belum ceritanya? Nah, kalau sudah ingat, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan diskusi. Tulis dulu nomor 1 sampai nomor 4 dalam waktu. Soalnya masa ditulis dulu. Tulis jawabannya sudah dulu. Jawabannya nanti, Pak. Pak, jawabannya dulu ya. Tulis jawabannya saja dulu. Dalam waktu 10 menit cukup. Ya, 10 menit ya. Jawabannya saja dulu. Iya, jawabannya. 10 menit cukup ya. Ibu dan ayah saat Helen hendak pergi. Memberikan tanda salib. Ya, dengar. Memberikan tanda salib. Memberikan tanda salib. Memberikan tanda salib. Coba cek. Memberi tanda salib, cek ya. Harga ya. Yang mana itu memberikan tanda salib? Sebelum Helen berangkat ke sekolah, ibu mendoakan Helen dengan memberi. Oke. Selain yang memberi tanda salib tadi apa? Resa. Mendoakan Helen agar Mendoakan Helen agar terhindar dari bahaya. Memberi tanda salib, mendoakan. Ya. Nah, selain itu ada yang punya jawaban yang lain. Ya, Enem. Ayah menasihati Helen supaya tekun belajar dan tekun kepada guru dan teman-teman. Menasehati Helen agar tekun belajar dan ya pada teman-teman. Ada yang di luar cerita ini jawabannya? Gak ada. Gak ada. Oke, kita lihat nomor 2. Apa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kan? Tadi menasehati, membuat tanda salib. Helen dilindungi. Si Helen melindungi. Nomor 2. Apa yang diminta ayah dan ibu Helen kepada Tuhan? Helen dilindungi. Helen dari segala bahaya. Helen dari segala bahaya. Yang belum pernah. Oke, jawaban nomor 2 apa nomor 2? Pak saya Pak. Pak saya tahu. Ya, Reza. Menjaga melindungi Helen dari bahaya. Menjaga Atau atau melindungi Helen dari bahaya itu yang diminta oleh orang tua kepada Tuhan. Coba ada yang punya jawaban yang lain? Coba lihat dulu. Ya, kita cek benar atau enggak ya. Yang mana itu? Bagian mana? Bagian mana? Tuhan. Yang ini ya? Iya. Ayah dan ibu memohon agar Tuhan melindungi Helen dari segala bahaya. Berarti betul ya. Nah, pernahkah ayah atau ini pengalaman? Ya, pengalamannya. Pernahkah ayah atau ibumu memberi berkat padamu? Pernah. Siapa yang tidak pernah? Saya. Ada yang tak pernah? Pernah. Mungkin tidak dibuat seperti ini, mungkin ya. Tidak dipegang dengan kepalamu, tapi ketika kamu berangkat sekolah, pernah nggak ayah atau ibu berpesan sesuatu Leonel? Oke. Tadi kan Leonel tidak pernah diberkati seperti yang dilakukan di dalam gambar itu. Leonel, kira-kira ketika kamu ke sekolah, apa yang dibilang ayah atau ibu? Supaya lupa.
Tiap pagi kan ayah dan ibu, kira-kira ayah dan ibu bilang apa? Yang kamu ingat? Jangan main panas. Nanti mukanya jadi putih. Ya, selain itu untuk terhadap teman-teman, terhadap bapak dan ibu guru, ada pesan nggak? Ya. Ada nggak orang tua bilang, nak sekolah baik-baik ya, jangan nakal, belajar yang rajin. Ya, itu adalah harapan doa orang tua, berkat yang orang tua minta kepada Tuhan supaya kamu menjadi anak yang baik. Ya, ada kalau yang Katolik biasanya, kalau pada saya sering tuh buat gestur sebelum nenek sekolah, ya, buat dahinya buat tanda salin. Oke, selain ketika berangkat ke sekolah, saat kalian mau tidur atau bangun tidur, pernah nggak dibuatkan berkat sama orang tua? Ya, jadi berkat yang orang tua berikan itu adalah berkat dari Tuhan sendiri karena orang tua itu adalah wakil Allah. Maka orang tua menjadi penyalur atau menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memberkati anak-anak. Oke, baik. Ini pengalaman ya. Saya semua sudah pernah mengalami yang namanya diberkati oleh orang tua, baik itu mau tidur, bangun tidur, mau berangkat sekolah, ataupun ketika kamu pergi kemanapun, ya, yang ketika bepergian dengan teman ataupun dengan orang lain, ya pasti orang tua memesankan sesuatu yang baik, harapan orang tua untuk anaknya. Nah, perasaanmu kira-kira ada yang tidak senang? Nah, ini harapannya semua senang. Senang nggak diberkati? Ada yang tidak senang? Coba. Ya, Darren. Senang nggak kalau diberkati? Senang. Ya. Kimi? Senang. Yang tidak senang siapa? Justin, kamu pernah diberkati nggak? Selain dari orang tua, dari mana lagi kamu dapatkan berkat? Kemudian dari sudah, ya. Tapi yang jelas semua berkat itu berasal dari itu. Ya, sesuatu yang baik yang orang tua berikan semuanya dari Tuhan. Oke, baik, mari kita lihat ya. Kita lihat tentang berkat yang diterima oleh Yakub. Ya, di dalam kitab suci ternyata ada cerita tentang bagaimana berkat yang didapatkan oleh seorang anak ya dari orang tuanya, dan berkat itu adalah berkat dari Tuhan sendiri. Siapakah dia? Itulah kisah tentang Yakub. Coba kita lihat dulu kisah tentang Yakub. Ini di kitab suci, kisahnya itu coba kalian buka kitab suci, buka Kejadian 27 ayat 1 sampai 20. Coba buka. Bukan dulu kitab suci ya, sampai 40 ya. Oke. Kejadian ini. Oke, baik, sekarang kita akan melihat video singkatnya ya. Bagaimana ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggillah Esau anak sulungnya, berkatalah Ishak, lihat, aku sudah tua, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan tosamu, pergilah kepada dan turunlah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak
Dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kamu duduk kita. Maka aku akan mengolah menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbubu badannya. Ini cerita ya, ini pertanyaan. Yang pertama, ini butuh waktu kita ini dulu. Ini mau dikerjain di dalam kelompok atau kerja masing-masing? Nah, kemarin mau istirahat kali, kemarin. Ya, dan bagaimana caranya Yakub tadi mendapatkannya? Dan dengan perantaraan ibunya. Berkat itu, dia perhatikan. Berkat itu sebenarnya mau diberikan kepada Esau. Esau ini anak sulung atau anak pertama. Biasanya kalau anak pertama ini itu yang memiliki hak untuk mendapatkan berkat. Berkat apa saja? Berkat itu adalah berkat untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, untuk mendapatkan keturunan, ya, untuk mendapatkan juga kekayaan. Itu biasanya diberikan kepada anak yang pertama atau disebut anak sulung. Nah, ketika Ishak ini sudah tua, ya, sudah tua dan matanya juga sudah kabur, sudah tidak bisa melihat lagi. Kemudian dia ingin memberikan berkat ini kepada Esau anaknya, ya. Tapi kemudian berkat ini tidak jadi diberikan kepada Esau karena berkat itu sudah diambil oleh Yakub. Ibunya ketika mendengarkan Ishak akan memberkati Esau, ibunya mendengarkan, oh, bahwa ayahnya ingin memberikan berkat itu, lalu dipanggilnya si Yakub, ya. Lalu kemudian Yakub berpura-pura, diajarkan oleh ibunya untuk berpura-pura seperti Esau, ya. Dan kemudian Yakub memasak makanan yang menjadi kesukaan Ishak, lalu diberikan makanan itu kepada Ishak, dan Ishak kemudian memberikan berkat itu kepada Yakub. Nah, apa yang mau diteladani dari Yakub? Ini yang pertama, bahwa Yakub itu adalah berjuang untuk mendapatkan berkat. Maka ini berjuangnya berjuangnya untuk mendapatkan berkat. Berkat itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita mendapatkan berkat itu perlu berjuang. Oli, dengar dulu. Berjuangnya apa untuk mendapatkan berkat? Ya, kalau mau mendapatkan berkat, misalnya kalau mau diberkati oleh pastor di gereja, kita perjuangannya itu apa? Apakah hanya tidur saja di rumah? Tidak benar. Ya, kalau kamu hanya tinggal diam di rumah mau mendapatkan berkat dari pastor di gereja pada hari Minggu, tak mungkin mendapatkan berkat itu. Ya, maka perjuangannya itu apa? Bangun pagi, berangkat ke gereja biar dapat berkat. Ya, nah itu perjuangannya. Lalu
kalau kamu juga ingin mendapatkan berkat dari orang tua, apa yang harus kamu lakukan? Berbuat baik. Ya, berbakti kepada orang tua. Membantu orang tua. Nah, ini penting. Ya. Nah, itu perjuangan, butuh perjuangan. Tidak mungkin kamu dapat itu cuma-cuma. Ya. Kamu diam saja, duduk saja, kemudian belum lagi yang suka melamar orang tua misalnya. Nah, itu pasti berkatnya itu dihalangi oleh dosa yang kita lakukan. Yang harusnya berkat itu mau diberikan, akhirnya berkat itu dihalangi oleh apa? Oleh dosa yang kita lakukan sendiri. Ya. Nah, itu intinya, perjuanganmu itulah untuk mendapatkan berkat, sebagaimana Yakub berjuang untuk mendapatkan berkat dari Tuhan melalui ayahnya itu Ishak. Ya. Nah, jadi itu perjuangannya ini yang paling penting yang kita ikuti dari Yakub, bukan soal tadi tipu-tipunya itu, ya. Tapi yang perlu kita ikuti adalah bagaimana dia berjuang. Kamu mau mendapatkan nilai yang bagus. Nilai bagus itu kan adalah berkat. Maka perjuangannya apa? Belajar. Iya kan? Oke, baik, itu. Maka itu pesan yang paling baik yang harus kita ikuti dari kisah Yakub ini. Selain kalian mengetahui Yakub itu adalah anak dari Ishak. Kemudian abangnya itu Esau. Tadi ketika dia merebut hak keturunan atau berkat itu, Yakub itu Esau menjadi sangat marah, dia sangat dendam. Tapi kemudian dia memaafkan Yakub. Nah, itu jadi perjuangan dari Yakub itu menjadi teladan untuk kalian untuk bisa ikuti dalam hidup sehari-hari. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan sampai jumpa untuk pembelajaran minggu depan. Nah, minggu depan tunggu dulu ini mau istirahat ya. Minggu depan kita akan ulangan tentang Yakub, dan kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapak minta salah satu kunci doa. Oke, silakan. Kalian. Ini buku rohaninya nanti Bapak tanda tangan dan diambil di sini ya. Oke. Mari kita bersiap mengambil sikap berdoa yang baik. Nanti setelahnya boleh pada 10 menit ya. Dia duduk mau berdoa. Kristo, ya, ambil sikap doa yang baik. Duduk yang benar. Holy, ya. Dalam nama Bapa dan Putra